Shalom. Puji nama Tuhan. Biarlah sore hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, cintanya terlebih dalam hidup kita. Mari kita membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa hidup kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau tahu kerinduan kami untuk kami datang bersekutu di hadapan Tuhan. Yang terutama dalam hidup kami mau menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sore hari ini jamah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang
bersyukur sore hari ini Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur dan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena cinta-Mu yang selalu nyata dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu selalu ada dalam setiap keluarga kami. Terbukti sampai hari ini, detik ini, kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sore hari ini kami bawa seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji, kami memuliakan, karena cinta Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Allah kita sumber kekuatan yang luar biasa. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
Biarlah Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mulai merasa lelah, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Kita mau tetap bangkit, kita mau berkemenangan saat kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Amin. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Biarlah kekuatan Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mau tetap cinta, kita mau tetap setia kepada Tuhan, percayalah kekuatan Tuhan selalu diberikan kepada kita. Terlalu banyak kasih Tuhan, cintanya Tuhan yang kita terima. Biar ada saatnya kita datang di hadapan Tuhan, kita memberikan cinta kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus.
tetaplah kita mau tetap setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. sekali lagi, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan lebih sungguh lagi, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang melanda, ku tetap setia. Mari sama-sama katakan dengan sungguh. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Kami serahkan kepada hamba-Nya.
Biarlah ini pujian keluar dari dasar hati kami Tuhan. Tidak hanya sekedar kami memujikan pujian ini, dengan kerinduan kami dari dasar hati kami yang paling dalam. Kau tahu hati kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Kami sangat rindu belajar terus mencintai Engkau. Sekali lagi, dalam keadaan apapun, kami mau tetap cinta. Karena cinta Tuhan selalu ada buat kami. Cinta Tuhan tidak pernah pudar dalam hidup kami. Kalaupun seringkali cintanya manusia sering pudar, tapi cintanya Allah tidak pernah pudar dalam hidup kami. Shinatakana raya maya sikana, hinatakana raya maya sikana nana, hinaraya maraya sikana nana. Biarlah saat ini sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka terkoneksi dengan Tuhan. Mereka terkoneksi dengan Engkau Yesus. Mereka mengalami pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah dalam setiap hidup kami. Hadirlah dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Layakan hidup kami Tuhan. Layakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur buat cintamu. Ku bersyukur buat kasihmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bawa hidupku untuk lebih mengenalmu. Bawa hidupku untuk lebih mencintai Engkau. Bawa hidupku Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami menyerahkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lewat perenungan firman pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang berbicara secara khusus kepada setiap kami, supaya kami boleh memahami isi hati-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu belajar sesuatu daripada Tuhan. Tentu biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh menangkap rema firman Tuhan, dan rema firman itu pasti akan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar ya kisahnya Yusuf ya di dalam Kejadian pasal 39. Mulai ayat 1 ya, kita akan baca sampai ayat agak panjang ini saudara. Saya baca mulai langsung dari dari ayat pertama saya akan baca ya dengan cepat. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Langsung lompat ya. Jadi ceritanya Yusuf ini dibawa ke Mesir dan dipekerjakan di rumah Potifar ya. Lanjut, kita akan langsung ke ayat 6 ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Lanjut 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku.
dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. 14. Dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ya, ini panjang ya. Nah, saya mau bahas dulu ya ayat-ayat ini. Bisa kembali ke ayat 6 tadi ya. Ya, saya akan rangkum singkat supaya kita bisa lebih memahami kisahnya Yusuf ini ya ketika di rumah Potifar. Yusuf ini kan dipercaya ya oleh Potifar untuk memanage segala sesuatu di rumah itu. Bahkan katanya Yusuf kekuasaannya pun sama, setara dengan Potifar sendiri. Artinya Yusuf bisa melakukan sesuatu atau mengambil keputusan tanpa perlu minta izin kepada Potifar ya, saking dipercayanya. Jadi Yusuf ini kemungkinan adalah orang yang sangat pintar gitu ya. Orang yang pandai untuk mengatur pekerjaan sehingga tuannya itu sampai pasrah sepenuhnya gitu kepada Yusuf. Ini luar biasa ya. Yusuf itu rupanya cukup pandai ya untuk mengatur segala sesuatu. Nah, orang yang pandai itu biasanya pandai juga untuk mengatur strategi gitu kan. Nah, ternyata istrinya Potifar ini kan suka ya kepada Yusuf, dan Yusuf ini digoda untuk bisa tidur dengan dia. Satu kali tidak ada orang di rumah itu, lalu istrinya ini menggoda Yusuf. Sebetulnya Yusuf ini bisa ngatur supaya dia bisa menerima godaannya si istrinya Potifar, lalu bisa bersikap seperti tidak ada apa-apa gitu ya, karena kan tidak ada orang. Zaman dulu juga tidak ada CCTV kan gitu. Nah, tapi ya ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yusuf itu menolak ya. Dia menyadari bahwa kalau dia melakukan itu dia salah, itu salah besar. Pertama, dia itu dipercaya oleh majikannya, jadi dia tidak mau melanggar kepercayaan majikannya. Kedua, dia tahu bahwa hal tersebut adalah dosa. Jadi kesadaran Yusuf tentang dosa ini yang membuat dia ini memilih untuk lari. Dia tidak tinggal diam di situ, merasa kuat dengan godaannya, tidak. Dia memilih untuk lari. Nah, ayat-ayat ini mengajarkan kita ya bahwa kita itu mesti punya integritas yang sama seperti Yusuf ini. Saya akan membahas ya sedikit ya tentang integritas. Jadi integritas itu adalah melakukan apa yang benar meskipun tidak ada orang yang lihat. Itu namanya integritas. Dan integritas ini adalah barang langka ya di zaman sekarang. Karena biasanya kalau sudah tidak ada yang lihat, kita itu cenderung berbuat seenaknya.
dan berbuat menurut apa yang menjadi pikiran kita gitu ya. Nah ini integritas itu makanya termasuk hal yang sangat sulit ya untuk dilakukan. Makanya integritas ini harus dilatih, harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya ya? Yaitu dengan hidup takut akan Tuhan ya. Jadi hidup takut akan Tuhan. Ini adalah satu-satunya cara supaya kita ini bisa hidup berintegritas. Bagaimana caranya kita bisa melakukan apa yang benar meskipun tidak ada yang lihat? Ya harus hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu kan melihat gitu kan. Ini mungkin terdengar klise ya, terdengar seperti kayak pembelajarannya anak sekolah gitu. Harus hidup takut akan Tuhan, hati-hati loh kalau berbuat sesuatu, Tuhan itu melihat. Loh, tapi kenyataan memang Tuhan melihat saudara. Di segala tempat yang ada, meskipun tidak ada orang pun, itu tetap ada sepasang mata di surga yang melihat. Itu gambarannya gitu ya. Sepasang mata di surga yang melihat perbuatan kita gitu ya. Nah, mari kita belajar ya, bagaimana hidup takut akan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya, kita mesti meneladani Yusuf, yaitu memandang dosa sebagai sesuatu yang serius ya. Dosa itu memang benar berbahaya, benar-benar berbahaya. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Dan Yusuf ini menyadari bahwa kalau dia menerima godaannya si istrinya Potifar, dia akan jatuh dalam dosa. Dia sadar itu dosa dan dia memilih untuk menghindarinya, seperti itu ya. Nah, dia tahu bahwa kehidupannya ini bisa dipercaya oleh majikannya, dia bisa diberikan kekuasaan yang luar biasa di rumahnya Potifar. Itu semata-mata karena Tuhan menyertai kehidupannya. Jadi dia itu tidak mau ya untuk melanggar ya apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Sehingga dia itu menyadari bahwa oh ini godaan, ini adalah godaan dosa. Jadi dia memilih untuk menghindar. Itu ya. Hidup takut akan Tuhan itu harus sepenuhnya memandang dosa sebagai sebuah pelanggaran serius ya terhadap firman Allah. Yang kedua, kita mesti belajar juga ya dari ayat yang ke-11. Coba lihat ayat ke-11. Ya ini. Kan di sini kan waktu satu hari tidak ada orang di rumah gitu kan ya. Sekali lagi ini tidak ada orang di rumah, tidak ada yang lihat. Sebetulnya Yusuf bisa saja untuk memilih melakukan perbuatan dosa. Tetapi dia itu punya karakter yang luar biasa, yaitu integritas di dalam kesendiriannya. Meskipun dia itu sendirian, tidak ada yang lihat, dia itu tetap memegang teguh prinsip kehidupannya dan menjaga integritasnya sehingga dia itu tidak jatuh dalam dosa. Nah, ini adalah sesuatu yang sulit karena ya hari-hari ini kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak berintegritas. Makanya banyak orang yang sering itu diam-diam nilep uang. Pegawai yang dipercaya mengatur toko tiba-tiba bisa menggelapkan sejumlah uang. Sudah kerja bertahun-tahun ternyata masih menggelapkan uang. Bukankah kita ini sekarang merasa sangat sulit ya mencari orang yang bisa dipercaya? Ada orang dipercayakan sejumlah uang untuk mengelola menjadi sebuah aset, tiba-tiba dibawa lari. Kita mau DP dulu, mau beli rumah gitu. Ternyata rumahnya enggak jadi, uangnya dibawa lari. Ada banyak peristiwa. Nah, sebetulnya peristiwa-peristiwa ini itu berakar dari hal-hal yang sederhana aslinya, yang sering kali kita langgar. Kita itu merasa bahwa dosa-dosa kecil itu enggak masalah untuk dilakukan. Kita itu sering bersembunyi ya dari orang-orang yang kita kenal hanya untuk melakukan apa yang menurut kita nih aku mau nyoba gitu. Kalau anak muda itu kadang gini, dia kepingin posting sebuah postingan yang mungkin aslinya ini enggak baik ya. Tapi dia kepingin lah, caranya gimana? Dia sembunyiin. Siapa yang bisa lihat? Dia akan milih siapa yang bisa lihat postingan saya gitu.
Siapa yang bisa lihat story saya ini siapa? Bisa dipilih. Bisa disetting seperti itu kan. Nah, kadang kita juga sering ya, ini tadi kebetulan saya di sekolah itu lagi bicara ya dengan murid-murid saya itu tentang bagaimana orang-orang itu dengan mudah melanggar lampu merah gitu ya. Lampu merah itu dipasang itu kan pasti ada tujuannya. Dan saya percaya lampu merah ini dibuat untuk mengatur lalu lintas supaya tidak ada yang saling bertabrakan. Tapi orang itu merasa ini malah memperlambat transportasi gitu ya. Sehingga mereka itu dengan kesadaran penuh itu cenderung melanggar ya. Lampu merah diterobos saja, lampu merah terobos. Ini seperti hal yang biasa itu. Padahal ya ini merupakan wujud sederhana bahwa kita ini cukup kurang memiliki integritas. Coba kalau di lampu merah itu ada polisi jaga, saya jamin tidak ada yang berani nerobos. Betul apa betul? Betul pasti itu. Jadi kita tuh cenderung melakukan apa yang benar itu karena ada yang lihat. Kalau ada yang ngawasi maka kita tidak berani. Kalau tidak ada yang ngawasi, wah terabas saja sudah. Seperti itu kan. Bagi kita yang siswa itu suka diajarin kalau kerja ulangan tidak boleh nyontek, tidak boleh curang. Coba kalau gurunya keluar, apakah kita punya integritas yang cukup untuk mengerjakan itu sendiri? Coba kalau tidak ada pengawasan, apakah kita masih bisa bertahan dengan integritas kita tetap mengerjakan ujiannya itu secara mandiri gitu ya, tidak berbuat curang. Hal-hal sederhana ini adalah cikal bakal dari pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar. Kan firman Tuhan berkata, barang siapa setia dengan perkara kecil, maka ia akan setia juga dengan perkara besar. Kalau hal-hal kecil ini kita tidak punya integritas, hal yang lebih besar ya lebih tergoda. Seperti itu. Di dunia pekerjaan itu banyak sekali peluang untuk kita ini melanggar integritas. Bekerja dengan serius kalau ada yang ngawasin. Kalau tidak ada yang ngawasin, bekerjanya tidak serius. Ini hal-hal yang sering kita lakukan, saudara. Kejujuran kita itu rata-rata karena ada yang lihat. Nah itu bukan kejujuran namanya. Kejujuran itu dilakukan justru ketika tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kita lakukan. Lalu kita melakukan apa yang benar, itu baru namanya kejujuran. Jadi ya, hidup berintegritas ini penting, saudara. Supaya kita ini bisa terhindar dari dosa dan kita juga bisa belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga ya saudara, hidup takut akan Tuhan yaitu ketegasan dalam menjaga kekudusan. Orang yang sadar bahwa kita mesti hidup dalam kekudusan itu pasti secara tegas akan menolak segala macam godaan dosa. Sadar, oh ini harus dibatasi gitu ya, supaya tidak sampai ada peluang untuk kita ini berbuat dosa gitu ya. Kekudusan itu adalah sesuatu yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadar bahwa kita ini tidak cuma dijanjikan berkat sama Tuhan, tapi juga dituntut sebuah kekudusan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbuat dosa, ya kita tidak boleh sama dong. Harus memiliki ketegasan ya di dalam menjaga kekudusan. Ini saya bahas sedikit ya saudara. Karena saya ini kan sedikit banyak pelayan saya ini ada di anak-anak remaja dan pemuda. Jadi ya saya contohnya pasti berhubungan sama mereka ini. Misalkan ya, di anak-anak itu juga ada, saya sempat ngobrol sih juga sama murid saya. Kan sekarang itu marak ya namanya judi online gitu kan, judol. Judi online itu sesuatu yang termasuk dosa yang tersembunyi. Karena apa? Itu dilakukan sembunyi-sembunyi di
HP-nya masing-masing, itu kan serem gitu ya saudara. Sekedar saudara tahu ya, judi online ini adalah penyebab utama krisis ekonomi zaman sekarang. Jadi saudara jangan berpikir, oh ini gara-gara perang ini. Perang Israel lawan Iran. Duh, bukan itu sebetulnya yang menjadi penyebab utama ya. Saya bilang penyebab utama, bukan itu sebetulnya. Tetapi sebetulnya jauh-jauh hari, dari tahun sebelumnya, sudah ada ancaman ekonomi ya, yaitu judi online. Ini merupakan sesuatu yang menguras keuangan masyarakat Indonesia. Kalau saya tidak salah baca, jumlah uang yang mengalir keluar ya melalui judi online itu sekarang sudah mencapai sekitar 230 triliun. Uang sebanyak itu sebetulnya bisa dipakai untuk muter usaha. Bayangkan saudara, itu uang sebanyak itu keluar melalui judi online. Ya pantas saja masyarakat tak punya uang sekarang untuk beli sesuatu. Loh, uangnya habis untuk judi online. Saya bahkan pernah lihat beberapa penjual pedagang-pedagang di jalan-jalan itu saudara. Mereka lagi nunggu orang datang untuk beli. Itu mereka duduk diem sambil main slot judi online. Bayangkan mereka dagang, taruhlah dalam satu hari dapat untung berapa misalkan 200.000 satu hari, dibuat deposit judi online, habis, gitu terus, tidak ada sisa buat makan, akhirnya hutang, pinjol, jadi macam-macam saudara. Nah makanya ya lah, saya ngobrol sama murid saya tentang ini sedikit tentang judi. Lalu murid saya itu ada yang cerita, mister, ini kemarin anak-anak ada yang main game ya, lalu taruhan gitu, lawan-lawanan gini, main misalkan ada 3 kelompok main game, masing-masing kelompok nanti kasih uang 5.000, dikumpulin. Setelah itu mereka main, yang menang akan dapat 15.000. Terus saya bilang itu judi loh. Nggak boleh itu. Itu adalah judi. Nah hal-hal semacam ini kalau ke remaja masih bisa, diajarin bisa. Lah orang dewasa, mau nggak terima nasihat? Sulit orang dewasa itu. Diomongin jangan taruhan, pancet taruhan. Seperti itu. Kalau anak remaja itu masih bisa. Lebih cenderung mendengarkan nasihat kalau anak remaja itu. Kalau yang enggak dengerin ya paling sembunyi-sembunyi gitu. Sama kayak orang dewasa. Seperti itu. Nah, jadi ya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar bahwa dia itu harus menjaga kekudusan. Nah, kalau orang itu tahu ya bahwa dia harus menjaga kekudusan, dia pasti tegas memberikan batasan. Aku tidak mau kompromi nih dengan hal semacam ini gitu ya. Hal-hal yang salah aku tidak boleh lakukan gitu. Saya tahu tidak ada manusia yang sempurna, tapi orang yang berbuat salah itu tidak akan terus berbuat salah kok. Kalau dia menyadari bahwa yang dia lakukan selama ini salah, pasti akan ada perubahan yang dilakukan seperti itu. Orang memang tidak sempurna, tetapi orang bisa belajar untuk menuju kepada kesempurnaan. Seperti itu ya saudara. Belajarnya sampai kapan? Ya sampai mati. Sampai mati pun mungkin juga tidak bisa 100% sempurna. Tetapi ada usaha yang dilakukan ya. Kita mesti berusaha, sungguh-sungguh berusaha untuk menjaga kekudusan kehidupan kita. Seperti itu saudara. Nah, jadi ya bagaimana supaya kita ini mampu ya hidup takut akan Tuhan. Ada beberapa cara ya, saya rangkum ini dengan cepat ya. Yang pertama, harus bangun fondasi, yaitu melalui pembacaan firman. Karena ya, hidup kudus itu, hidup takut akan Tuhan itu tidak bisa jauh-jauh dari firman. Kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, kita mesti tahu apa yang dilarang oleh Tuhan, apa yang diizinkan oleh Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan. Nah, dan itu satu-satunya cara, lihat di firman Tuhan.
Jangan buat aturan hidup sendiri. Lihat firman Tuhan seperti itu ya. Jadi harus bangun fondasi firman Tuhan seperti itu. Lalu mempraktekkan disiplin rohani. Salah satunya firman Tuhan tadi adalah disiplin rohani. Setiap hari baca firman, berdoa, itu adalah praktek disiplin rohani. Disiplin rohani mungkin tidak sepenuhnya bisa membuat kita ini jadi orang yang kudus, saudara. Tetapi disiplin rohani akan melatih kita, ya, melatih kita untuk belajar mendisiplin diri. Dan orang yang disiplin itu biasanya akan lebih tegas untuk menerapkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, lari. Lari, ini penting ini, lari. Yusuf tadi kan lari ya kan. Ketika ada godaan dari istri Potifar, dia itu memilih lari. Dia itu tidak merasa pede, aku ndak kira goyang. Sama dengan orang ini. Misalkan diajak temennya ke klub gitu misalnya, ke klub diskotik atau apa, tidak tahu sekarang namanya apa ya, ke klub lah. Lalu ngomong gini, enggak apa-apa aku ke klub itu cuma minum aja, aku minum jus jeruk gitu ya. Aku enggak akan katut. 1-2 kali enggak katut, saudara. Coba 10 kali ke sana, saya jamin akan sama. Lah itu namanya kompromi ya. Jadi kita itu seringnya begitu, merasa kuat, merasa aku pasti kuat digoda. Tahan aku godaan. Jangan, saudara. Yusuf aja yang seperti ini ya, itu lari. Lari itu artinya enggak mau, saudara, enggak, aku memilih enggak. Saudara enggak berkurang kok anunya, apa namanya, kerennya itu enggak berkurang. Hanya karena tidak melakukan hal yang semacam itu, saudara. Nah, lalu yang keempat ya, bergabung dalam komunitas. Ini perlu. Saudara harus punya teman rohani yang kuat, saudara. Supaya kalau saudara berbuat salah, ada yang mengingatkan saudara. Supaya kalau kita ini melakukan sesuatu yang salah, kan kadang kita ini tidak menyadari kan. Ada teman yang lain itu yang mengingatkan kita gitu ya. Itu pentingnya komunitas. Seperti itu, saudara. Ya, jadi saya simpulkan ya. Kita mesti hidup takut akan Tuhan. Supaya punya integritas yang kuat dalam kehidupan kita. Percayalah, orang yang berintegritas, orang yang takut akan Tuhan, itu diberkati Tuhan. Coba lihat ayat 21. Kan setelah Yusuf ini lari kan, dia ini dituduh sama istrinya Potifar, lalu dimasukkan penjara. Ya kan? Sekilas hasilnya itu tampak jelek kan. Loh, habis dituduh, lalu dimasukkan penjara. Itu kan dia itu difitnah sama istrinya Potifar. Tapi lihat ya ayat 21 ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Wah, luar biasa kan? Jadi ya meskipun di penjara, Yusuf tetap disertai Tuhan. Karena dia orang yang takut akan Tuhan, berintegritas. Seperti itu. Bagaimana cara menjaga kehidupan ini supaya takut akan Tuhan? Yang pertama tadi membangun fondasi ya melalui firman Tuhan. Yang kedua, mempraktekkan disiplin rohani. Yang ketiga itu lari ya saudara. Dan yang keempat itu adalah bergabung dalam komunitas. Biarlah ini menjadi renungan firman yang memberkati setiap kita. Mari hidup takut akan Tuhan saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak semakin baik. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami belajar bahwa kami perlu memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, supaya kami bisa menjaga kehidupan kami ya Tuhan, menjaga kekudusan kehidupan kami, belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan tiap-tiap hari mendisiplin kehidupan kami secara rohani. Kami mau datang kepadamu tiap-tiap hari merenungkan firman-Mu, supaya kami tahu apa yang Engkau larang ya Tuhan, apa yang Engkau suruh untuk kami lakukan juga lewat firman Tuhan. Kami mau belajar juga untuk lari ya Tuhan saat kami menghadapi godaan dosa. Kami belajar untuk tidak merasa kuat
saat kami digoda oleh dosa. Tetapi biarlah kami belajar untuk menghindar ya Tuhan dengan sepenuhnya. Karena kami sadar ya Tuhan, kehidupan kami ini rapuh dan kami perlu belajar untuk menghindari setiap godaan dosa yang datang kepada kehidupan kami. Kami mau juga ya Tuhan belajar untuk bergabung dalam komunitas-komunitas yang ada. Kami mau memiliki teman-teman rohani, sahabat-sahabat rohani yang dengan setia akan mengingatkan setiap kami. Kami saling mengingatkan, saling mendoakan supaya kami semua ya Tuhan boleh memiliki kehidupan yang saling menjaga satu sama lain. Kami percaya orang yang hidup takut akan Tuhan pasti akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat, Tuhan Yesus memberkati.